Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kita melanjutkan pembahasan pada pertemuan kemarin. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas pertumbuhan, perkembangan, dan perkecambahan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, dan pembungaan. Nah, apa itu pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil dari pembelahan sel-sel dari jaringan meristem primer. Nah, pertumbuhan primer ini berlangsung pada embrio dan juga pada ujung-ujung tumbuhan seperti akar dan juga batang. Nah, untuk embrio itu sendiri, embrio memiliki 3 bagian penting. Yang pertama, tunas embrionik. Tunas embrionik yaitu calon batang dan calon daun. Kemudian akar embrionik. Akar embrionik itu adalah calon akar. Yang ketiga, kotiledon. Kotiledon itu adalah cadangan makanan. Nah, untuk daerah pertumbuhan, ya, untuk akar dan batang ini terbagi menjadi tiga daerah. Yang pertama daerah pembelahan, kedua daerah pemanjangan, dan yang ketiga daerah diferensiasi. Untuk daerah pembelahan, di daerah ini sel-selnya aktif membelah atau sering disebut dengan meristematik. Untuk daerah pemanjangan ini terletak di belakang daerah pembelahan. Dan yang ketiga, daerah diferensiasi. Daerah diferensiasi ini terletak pada bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Nah, sel-sel yang mengalami diferensiasi ini nantinya akan membentuk akar yang sebenarnya. Kemudian akan membentuk daun muda dan juga tunas lateral yang nantinya akan menjadi cabang. Nah, setelah fase perkecambahan nantinya akan diikuti pertumbuhan 3 sistem jaringan, yaitu meristem primer yang terletak di akar dan juga batang. Nah, berikutnya adalah pertumbuhan primer pada akar. Pertumbuhan primer pada akar ini memiliki 3 titik tumbuh, yaitu pembelahan, di mana di pembelahan ini tersusun oleh sel-sel meristem yang berbentuk kotak dan berukuran sangat kecil. Ini terdapat pada bagian ujung di belakang tudung akar. Nah, pada daerah ini terdapat meristem primer dan meristem apikal dengan sel-sel yang aktif membelah. Nah, meristem apikal ini merupakan pusat pembelahan sel. Nah, kemudian untuk titik tumbuh pemanjangan yang kedua, titik tumbuh pemanjangan ini tersusun atas sel-sel yang memiliki kemampuan untuk membesar dan memanjang. Nah, pembentangan sel di daerah ini nantinya akan mendorong akar untuk menembus tanah. Nah, titik tumbuh yang ketiga adalah diferensiasi. Diferensiasi ini nantinya tersusun atas sel-sel yang mengalami proses diferensiasi sehingga memiliki struktur dan fungsi tertentu atau fungsi khusus. Nah, untuk epidermis pada daerah diferensiasi ini sudah terdiferensiasi tumbuh bulu-bulu akar, juga silim dan floem. Nah, berikutnya pertumbuhan batang. Ya, hampir sama untuk pertumbuhan primer pada batang. Ini meliputi daerah pertumbuhan atau titik tumbuh
daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Meristem apikal pada batang ini dibentuk oleh sel-sel yang senantiasa membelah pada ujung tunas. Ini yang biasa disebut dengan kuncup. Nah, nanti di dalam kuncup, ruas batang dan tonjolan daun kecil atau disebut dengan primordia ini memiliki jarak sangat pendek karena jarak internodusnya, jarak antar ruasnya juga sangat pendek. Nah, untuk pertumbuhan, pembelahan, dan pemanjangan sel ini terjadinya di dalam internodus. Nah, berikutnya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini merupakan aktivitas sel-sel meristem sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus. Nah, pertumbuhan sekunder ini bisa dijumpai pada tumbuhan dikotil, gimnosperme, sehingga menyebabkan membesarnya ukuran atau diameter pada suatu tumbuhan. Nah, ada tiga tahap pertumbuhan sekunder nantinya pada akar dan batang. Yang pertama, sel-sel kambium vaskuler ini terletak di antara xilem dan floem. Kemudian yang kedua, sel-sel kambium vaskuler nantinya akan melakukan pembelahan ke arah dalam membentuk jaringan xilem sekunder dan ke arah luar membentuk jaringan floem sekunder. Nah, kemudian tahap yang ketiga, pembelahan sel-sel kambium vaskuler nantinya akan menghasilkan pertambahan diameter batang. Nah, sehingga nanti epidermis akan terkelupas. Nah, kemudian pembelahan kambium gabus akan menggantikan dari fungsi epidermis yang terkelupas tadi. Nah, berikutnya kita bahas pembungaan. Proses pembungaan pada tumbuhan itu ada 6 proses ya. Yang pertama, induksi bunga atau disebut dengan evokasi. Induksi bunga ini jaringan meristem nanti akan berubah menjadi jaringan meristem reproduktif. Nah, kemudian tahap yang kedua, inisiasi bunga. Nah, pada tahap inisiasi bunga ini terjadi perubahan morfologis dari tunas vegetatif menjadi bentuk kuncup reproduktif. Nah, tahap yang ketiga menuju bunga mekar. Nah, pada tahap ini terjadi diferensiasi bagian-bagian bunga ya, atau megasporogenesis ya, megasporogenesis dan mikrosporogenesis. Nah, ini untuk menyempurnakan serta pematangan organ-organ reproduksi jantan dan betina. Ini pada saat menuju bunga mekar, sebelum mekar ya. Nah, kemudian yang keempat, tahapan yang keempat, bunga mekar atau antesis. Ya, antesis ini sesuai dengan namanya, pada tahap ini terjadi pemekaran bunga. Nah, biasanya ketika bunga mekar ini bersamaan dengan masaknya atau matangnya organ reproduksi jantan dan juga betina. Kemudian tahap yang kelima, penyerbukan dan pembuahan. Nah, penyerbukan dan pembuahan ini merupakan terbentuknya buah muda. Nah, tahap yang terakhir, yang keenam, perkembangan pemasakan buah dan juga biji. Nah, ini diawali dengan pembesaran bakal buah atau ovarium yang diikuti oleh perkembangan endosperm, ya, cadangan makanan, dan selanjutnya nantinya terjadi perkembangan embrio. Nah, itu jadi 6 tahap pembungaan seperti itu. Nah, sekian untuk materi hari ini. Nah, saya punya LKS nanti yang perlu kalian kerjakan. Nanti saya share di luar video ini, nggih. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.